Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis kami tentang penjualan dan keuntungan berdasarkan wilayah dan kategori produk, yang dimana kami menggunakan metode systematic random sampling. Perkenalkan, nama aku Salwacarya Citra dengan NPM 2408 1080 10079. Nama aku Nabila Ulfa dengan NPM 2408 1080 10046. Aku Zahra Naila dengan NPM 2408108010001. Selanjutnya, penjelasan akan dimulai dari Zahra Naila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang digunakan. Yang pertama itu ada sumber data. Nah, data ini diambil dari Superstore Dataset, yaitu data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan retail, yang dimana setiap baris itu mewakili satu transaksi penjualan. Selanjutnya ada tujuan dari dataset, yaitu untuk menganalisis pola-pola karakteristik penjualan dan juga profit menggunakan metode systematic random sampling. Lalu melakukan analisis statistik, yaitu deskriptif dan inferensia. Nah, adapun variabel yang digunakan itu ada row ID, order date, customer name, city, region, kategori, sales, quantity, diskon, dan juga profit. Nah, alasan kenapa kami memilih data ini yaitu memiliki varians yang tinggi dari wilayah, waktu, kategori, dan juga ekonomi. Selanjutnya, data ini cocok untuk analisis deskriptif, yaitu berupa rata-rata, sebaran, dan juga tren penjualan. Juga cocok untuk analisis inferensia, yaitu untuk melihat hubungan antar variabel seperti sales dan juga profit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan, didapatkanlah populasi dari data tersebut yaitu 9.994. Lalu menentukan sampel menggunakan metode systematic random sampling. Dengan rumus solving didapatkanlah sampel 384. Selanjutnya, menentukan angka awal acak dari sampel menggunakan software RStudio. Untuk intervalnya, kami menggunakan rumus K dari systematic random sampling, yaitu N populasi dibagi dengan N sampel. Didapatkanlah K sama dengan 25. Lalu, setelah dapat interval dan juga angka awal acak, didapatkanlah angka acak dari sampel sistematik. Selanjutnya, kami melakukan analisis deskriptif menggunakan software RStudio dan Python yang dilanjutkan dengan visualisasi data, yaitu ada line chart, bar chart, pie chart, box plot, histogram, dan juga scatter plot. Nah, yang terakhir, kami melakukan analisis inferensia menggunakan RStudio untuk melihat hubungan antar variabel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada analisis inferensial. Kami menggunakan analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi. Model regresi berganda yang diperoleh adalah dia sama dengan 173.000 dikurang 0,7212x1 ditambah 44.740x2 dikurang 851.600x3, di mana Y merupakan profit, X1 merupakan sales, X2 quantity, dan X3 diskon. Berdasarkan model yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan sales justru menurunkan profit sebesar 0,7212, sedangkan setiap kenaikan 1 unit quantity bisa menaikkan profit sekitar 44.740. Sementara itu, pemberian diskon yang besar membuat profit turun cukup banyak, sekitar 851.600. Maka, dari ketiga variabel, variabel yang paling membantu meningkatkan profit adalah quantity, sedangkan variabel yang paling besar menurunkan keuntungan adalah diskon. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Hanya 9,05% variasi profit yang dapat dijelaskan oleh variabel sales, quantity, dan diskon. Sedangkan sisanya yaitu 90,95% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kategori produk, wilayah, atau biaya operasional. Berdasarkan determinasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa sales, quantity, dan diskon belum cukup kuat untuk menggambarkan apa yang membuat profit itu naik atau turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan analisis deskriptif, didapatkan visualisasi data yang mana di sini kami menggunakan line chart dan bar chart.
Pada line chart, kami akan melihat tren perkembangan profit tiap tahunnya, yang dimana pada line chart yang ada pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tren cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sempat turun pada tahun 2015, dia tetap kemudian dia naik lagi pada tahun 2016 dan meningkat drastis pada tahun 2017. Yang berarti kinerja penjualan semakin efisien dan stabil di akhir periode pengamatan yaitu pada tahun 2017. Selanjutnya, ada dua bar chart yang kami gunakan, yaitu yang pertama, bar chart untuk melihat keuntungan tiap kategori produk dan bar chart untuk melihat kota dengan penjualan paling tinggi. Dapat disimpulkan, bahwa penjualan paling tinggi berasal dari kota New York, yang dimana kota New York memiliki penjualan paling tinggi yang jauh dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kemudian, kategori teknologi itu memberikan kontribusi profit paling tinggi dibandingkan furniture dan office supplies. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi dan jenis produk berperan penting dalam mencapai suatu keuntungan. Kesimpulan akhir dari analisis kami pada penjualan dan keuntungan berdasarkan wilayah dan kategori produk yaitu dapat disimpulkan bahwa profit perusahaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, kota New York mencatat penjualan paling tinggi dibanding kota-kota lainnya. Kemudian, kategori produk yang memiliki keuntungan paling tinggi itu didapatkan dari kategori teknologi. Kemudian, berdasarkan hasil uji inferensia, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar wilayah, serta hubungan antar wilayah dan kategori juga tidak kuat. Selain itu, penjualan dan profit juga tidak berelasi kuat, yang menandakan faktor seperti diskon dan jenis produk lebih berpengaruh terhadap keuntungan dibandingkan variabel-variabel lainnya. Maka strategi peningkatan profit sebaiknya difokuskan pada penjualan produk teknologi dan diefisiensikan penjualan di setiap wilayahnya. Baik, sekian dari presentasi kami tentang analisis penjualan dan keuntungan berdasarkan wilayah dan kategori produk pada kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.